Telah hadir ahli Feng Shui, Jenny Kumaladewi dan artis Tina Tunita. Halo Tina, halo Mbak Jen. Selamat datang di Jurnal Siang hari ini. Saya ke Mbak Tina dulu. Tina, ini kalau kita lihat, sebelumnya saya mau mengucapkan ini dulu buat Mbak Jenny dan juga Tina. Kongsi Shenian, bener ya ini ya? Kongsi Shenian, bukan kongsi Shenian. Shenian Kuala juga boleh. Shenian Kuala juga boleh ya. Nah ini saya mau, Tina kan biasanya kalau Imlek ya, ini selalu ramai dan tiap tahun selalu merayakannya kan. Ini tradisi apa sih setiap tahun yang selalu dilakukan pada saat Imlek? Kalau tradisi sih sebenarnya ikut meriahkan aja sih sebenarnya, nggak yang terlalu melekat gitu. Sebenarnya sekarang lebih banyak diminimalisir gitu, kayak misalnya ya karena memang udah nggak gitu paham sebenarnya kan, udah turun temurun gitu. Jadi paling sih kumpul keluarga, terus ada kyonghi itu kayak kalau kyonghi itu yang udah nikah ngasih angpau yang belum dapet. Jadi kita sampai sekarang masih banget gitu. Terus ya paling makanan khas aja sih kayak kue keranjang gitu-gitu. Jadi ini ada perbedaan nggak dari tahun ke tahun karena sudah mulai turun temurun ini? Tahun ke tahun pasti ada perubahan ya, tapi kalau di keluarganya Tina sih sebenarnya karena kan juga tidak yang agamis ya, kalau mungkin yang lebih kayak Buddhis, Konghucu itu lebih yang agama ya gitu kan, ke kelenteng dan lain-lain. Kalau yang di keluarga Tina kan sudah beda-beda gitu kan, jadi ya lebih merayakan ininya aja sih, eventnya gitu. Oke, kalau gitu dari Tina sendiri nih untuk memaknai untuk tahun baru Cina atau Imlek ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau Chinese New Year sih sebenarnya lebih kepada ini ya, tahun baru Imlek gitu ya, ganti show terus. Sebenarnya kan nggak ini juga sih, nggak kerasa yang gimana, paling lebih ke semangatnya gitu ya, terus juga mungkin sugestinya karena kan kalau kita ada show dan lain-lain kan kayaknya tahun ini gimana gitu, nah itu nanti mau nanya gitu kan. Sama paling satu kalau Imlek itu di China-nya sendiri kan menyambut musim semi ya, Chunjie gitu. Kalau di sini mungkin menyambut musim banjir kali ya, karena kemarin kan banjir itu loh ya. Gitu. Itu kita mau tanya sama Mbak Jenny dulu, tapi sebelumnya saya mau nanya Mbak Jenny, ini Imlek sendiri itu diartikannya seperti apa sih? Ada yang mengatakan bahwa ini kembali ke suci dan meninggalkan malapetaka di belakang, dan seperti apa sebenarnya ini? Itu sebenarnya menurut saya tergantung pandangan dari orang yang mengatakannya. Kalau orang tua pasti kadang-kadang mereka membuat hal-hal itu sebagai hal-hal yang menakutkan supaya mengikuti tradisinya gitu ibaratnya. Tapi sebenarnya makin lama kan dengan ini kan kita juga makin lama tradisi kan makin modern gitu kan ya. Jadi kita, nah sebenarnya Imlek itu adalah benar perayaan tahun baru musim semi. Jadi pergantian musim semi itu biasanya tuh kalau di Cina sendiri artinya itu ada pergantian musim semi. Jadi ada padi mulai tumbuh, tanaman mulai tumbuh, mulai berkembang. Jadi ada pergantian lah, bahwa sekarang udah mulai dari tadinya awal kan musim dingin, musim apa, dan mulai tumbuh tanaman kan berarti mulai ada kehidupan baru gitu. Ya sebenarnya Imlek itu kayak gitu. Nah, tradisi Imlek ini kan juga mungkin karena kalau di luar terkait dengan musim semi, akhirnya mereka datang saling bersilaturahmi. Nah, ini juga menjadi salah satu tradisi di Indonesia juga, yang muda mendatangi yang tua atau bersih-bersih seperti itu. Ini benar nggak sih? Apa sih memang Imlek itu seperti itu atau bagaimana? Apa itu hanya tradisi yang muncul pada saat ini Tapi sih memang benar sih, jadi orang Chinese itu kayak akan simbol, dan kenapa mereka gitu, mereka tuh tradisinya kan kuat. Jadi mereka tuh menghormati sampai orang-orang yang tuanya itu juga sangat kuat menurut saya. Jadi itu memang benar, kalau nggak dengan gitu nggak ada ketemu sama keluarganya gitu. Dengan begini kan Imlek setahun sekali, jadi kita pasti ketemu orang yang lebih tua, kita pasti kunjungin gitu. Jadi memang benar sih, emang itu dari dulu emang orang Cina terkenal dengan tradisi yang kuat kalau menurut saya gitu. Dengan dikait-kaitannya misalnya nanti dengan kalau ini hoki loh, atau enggak nanti namanya kalau sama orang tua lebih lancar katanya gitu ya. Nenek sama mangkong, iya biasanya begitu, wajar sih. Betul. Nah, Imlek ini kan kadang terkait dengan hoki, berarti kayak apa hoki, dapat angpau, salah satunya juga hoki. Facai, jadi selamat harus hartanya bertambah. Sebenarnya kan tadi juga baru bahas kurang begitu bagus, mesti harusnya kongsi Shinian, jadi kongsi selamat. Shinian tahun baru gitu. Berarti saya benar ya tadi kongsi Shinian ya. Kalau Shinian Kuala lebih benar daripada kongsi Facai kan sebenarnya kayaknya materialistis sekali ya. Harap. Nah, kita akan membahas kenapa sih Imlek nih saya pakai baju merah. Tina tuh juga pakai baju merah dan Mbak Jenny juga merah semua nih. Kita lihat Imlek begitu meriah dengan warna merah. Ada apa di balik warna merah? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jadi ini kalau tadi saya kembali membahas mengenai warna merah di saat Imlek ini, ada nggak sih makna warna merah di saat Imlek ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini everybody knows ya, orang Cina tuh sukanya warna merah sama emas, bener ya Tina ya? Kenapa warna merah itu simbol kebahagiaan, warna emas itu simbol kemakmuran lah gitu, jadi ibarat. Jadi, nah kalau warna Imlek itu kan lagi tahun baru, lagi pesta senang
senang-senang. Jadi makanya pakainya warnanya merah. Jadi kemeriahan, Iya, dengan gitu, menggunakan betul. warna merah ini. Betul. Nah ini kan juga Imlek identik dengan jeruk, kue keranjang. Nah ini juga ada maksud hoki dan rezeki nggak sih dengan ada itu? Kalau keranjang tuh kan, keranjang itu ya ibaratnya keranjang itu simbol daripada rezeki yang dibagi-bagi. Makanya kan rezeki kan dipotong-potong. Kalau misalnya orang itu juga kue lapis. Biasanya orang hidangannya orang Imlek kan ada kue lapis sebelah. Jadi rezekinya berapa besar. Jadi kalau kita berkunjung ke tempat berapa pasti ada kue lapisnya dan itu harus dimakan. Oh, tujuannya supaya rezekinya berlapis-lapis. Ya, jadi kalau misalnya ada suguhan makanan itu kayak ada beberapa yang memang ciri khas banget harus kita makan. Betul. Apa itu yang wajib selain kue lapis, kue keranjang? Kue keranjang sih nggak harus Ada, kue ya lapis. itu lebih ke ini sih, lebih ke tradisinya aja. Ada juga, jadi setiap keluarga beda. Misalnya kayak Tina di keluarga harus makan miswa. Jadi oma selalu bikin miswa itu kayak mie panjang umur katanya. Terus sama ada yisang tuh kayak itu yang yisang tuh kayak saladnya Chinese salad gitu. Iya, Terus nanti misalnya ada pangsitnya kan kayak emas gitu, itu menandakan rezeki lah. Terus yang oilnya, terus wortelnya, lobaknya apa semua. Terus nanti kita aur gitu sampai tinggi, katanya kalau makin tinggi rezekinya makin banyak katanya gitu. Itu simbol dari memang China sendiri ada banyak tradisi, bener kata Sita tadi. Jadi ada orang ada orang Ya, Hokkien, itu dia. ada orang apa. Nah, mereka tradisinya macam-macam. Tapi yang pasti umum adalah kue lapis itu yang Ya, paling umum betul. ya. Jeruk Jeruk, pasti ada. Nah, kalau jeruk memang kan kalau kita lihat juga di jeruk kan warnanya kan kuning. seperti emas. Emas, jadinya jadi ya. simbolnya emang kalau pohon-pohon yang bagus untuk feng shui ya itu simbol kemakmuran ya pohon jeruk, pohon bambu kayak gitu. Tapi kalau untuk Imlek ya jeruk gitu. Jeruk yang melambangkan emas ya. Iya. Itu hoki. Tapi hoki juga ada yang bilang Imlek kalau hujan tandanya hoki. Nah, tadi Kalau banjir gimana nih jadinya? Kebanjiran hoki. Tapi tadi malam, mau nanya nih. Kan nggak, kemarin kan satu kan sampai banjir, hujan terus Semalam gitu. nggak bagus. Semalam nggak hujan loh. Nah, itu gimana tuh? Malam Tapi aja gini, nggak hujan. bagus. Jadi gini ya, saya juga berharap hari ini tadi sebenarnya harinya air. Sebenarnya kalau pada saat hari air itu peluang hujan sangat besar. Dan pada saat hari banjir saya melihat selalu itu harinya air, kalau nggak logam gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini peluang hujan masih ada. Tapi saya sih berharap mudah-mudahan hujannya malam jadi bagus gitu ya. Mungkin kalau kemarin itu banjir itu sebenarnya menurut saya adalah dari tahun ular. Ular itu kan banyak yang bolak-balik tiba-tiba terjadi. Nah itu ular air kan. Jadi api sama air, jadi konflik elemen di bumi. Jadi bisa tiba-tiba banjir. Tapi kalau tahun kuda beda lagi. Oke. Itu bukan masuk tahun kudanya. Kita belum masuk ke tahun kuda dulu nih, kita balik lagi nih ke tradisi nih ya Mbak Jenny dan Tina. Ada juga bilang tradisi dari salah satu Imlek adalah tidak boleh sapu rumah di saat Imlek karena nanti hokinya dibuang. Ini juga benar. Tina juga jajan nggak mandi karena Kalau nggak cuma Imlek aja kok. Oke. Ini benar nggak sih Mbak Jen? Nggak, kalau gini sebenarnya malah menurut saya sebelum Imlek itu banyak orang bersih-bersih. Jadi ada orang bilang ini, oh bagus ya kita kena banjir, jadi akhirnya kita ganti semua peralatan kita. Jadi kan bersih rumahnya bersih kembali. Dengan Capek adanya juga sih. Nah tapi benar capek itu kenapa? Karena tahun kuda kan, jadi harus kerja keras tapi kita dapat sesuatu yang baru. Jadi saya udah sering lihat itu. Jadi bagus juga dengan adanya banjir, orang kan berarti bersih-bersih. Dan orang Imlek biasanya sebenarnya itu bersih-bersih dulu. Jadi bersih-bersih gudang lah. Saya juga bersih-bersih gudang karena kebocoran takutnya misalnya kan. Nah terus bersih-bersih rumah, ada yang ngecat rumah, ada yang dekorasi rumah, itu benar. Nah tapi memang pada saat hari Imleknya ada tradisi memang nggak boleh nyapu mengepel. Itu sih saya tahu ada maknanya juga sebenarnya. Apa itu maknanya? Tapi sih ya secara logikanya sih sebenarnya supaya kita pada saat Imlek itu konsentrasi lah sama berhubungan dengan keluarga aja lah. Jadi kan kalau kita nyapu kepala kan, nah maknanya sebenarnya katanya ngebuang rezeki. Membuang rezeki ya. Jadi kan itu ya tradisi orang Cina bisa kaya dengan tradisi dan cerita gitu lah ya. Jadi kalau kita bersih sapu-sapu, mengapel, buang sampah itu juga artinya buang rezeki gitu loh. Karena padahal kalau banyak tamu kan banyak rezeki katanya begitu. Jadi intinya kalau banyak tamu jangan nyapu-nyapu ngepel. Jadi biarin begitu aja. Kalau rumah berantakan di Imlek itu berarti nggak boleh diapa-apain. Itu rezeki ya, tetapi hoki nggak boleh dibuang. Oke, baik, kita akan lanjutkan karena kita akan membahas bagaimana keuntungan di tahun kuda. Seperti apa perubahannya ini, ada juga unsur elemen logam dan emas ya di dalam tahun kuda ini. Enggak, Kayu dan api. Nah, seperti apa kayu dan api di tahun kuda ini? Tetaplah bersama kami di Jurnal Siang. Mbak Jen, tadi adalah tahun ini tahun kuda kayu. Itu ada kayu dan api. Sebenarnya ini tahun kuda kayu ini seperti apa sih? Harus ditakuti atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau saya bilang kemarin kan bahwa kayu dan api itu secara elemen tidak ada konflik. Jadi dalam siklus sains itu kan tanah, logam, air, kayu, api. Jadi kan mendukung kan ya. Jadi kayu mendukung api. Tetapi yang jadi masalah adalah
karena kayu mendukung api, jadi api akan jadi besar. Jadi akibatnya agak panas gitu. Jadi iya, bukan kayu api ya. Kebakaran jadinya ya. kebakaran. Nah, itu mungkin bisa terjadi juga tahun ini, betul. Ada kebakaran, terus ada juga panas bumi, ada juga suasana orang emosi gitu. Ya itu karena kan yang kerja keras. mungkin, Tahun muda itu identik dengan kerja Iya, keras. ada yang bilang tahun kuda ini adalah ekstra kerja keras, harus kerja yang lebih ya lebih membutuhkan ekstra banget nih untuk ini. Benar nggak sih, karena persaingan ketat atau seperti apa? Iya, kalau persaingan itu bagi tahun naga ya. Nah kalau sekarang ini kuda itu emang identik kan dengan horsepower, saya pernah bilang juga kan ya, horsepower kan tenaga kuda tenaga yang paling kuat. Makanya orang yang terlahir sio kuda itu adalah orang-orang yang workaholic biasanya. Workaholic. Jadi di tahun ini kemungkinan besar harus workaholic juga gitu. Jadi berarti kita harus waduh kayak kerja keras kerja capek gitu. Jadi memang itulah karakter dari si kuda. Orang Cina kan suka mengklasifikasikan sesuai dengan sifat orangnya kayak begitu. Nah kalau Tina percaya nggak sih dengan feng shui kayak gitu? Kalau Feng Shui itu kan kalau buat Tina sih kayak way of life aja gitu. Jadi ya kalau memang logik dan masuk di kita ya diikutin misalnya. Tapi ya kan ada yang baik ya. Misalnya kayak yang buang sampah misalnya, atau nggak boleh taruh ini di sini. Kadang-kadang juga memang oh iya bener juga sih gitu. Kayak nggak boleh ada air di dalam rumah atau apa gitu kan. Ya, ada balong, kolam gitu. Ya bener juga banyak nyamuk gitu kan. Logik gitu lah. Jadi nggak masalah. Cuman memang kalau misalnya so far sih ya selalu mikirnya setiap tahun itu baik. Cuman kalau misalnya ada Feng Shui, ada ramalan dan lain-lain, itu kan untuk memperingati kita juga ya gitu. Lebih Warning lah ya. warning. Jadi yang baik ya dijadiin oke gitu, senang kan gitu ya. Kalau yang jelek-jelek oke ini harus ada apa? Iya, Tina sionya apa Tina? ayam. Makanya cakep. Makanya cakep. Makanya Hoki banyak berarti ya. tahun ini ya. Nah, amin. Kalau selain ayam, yang hoki itu sio apa aja sih Mbak Jen? Jadi tahun ini sebenarnya yang bagus adalah tahun yang serumpun dengan si kuda. Itu adalah sio anjing dan sio kambing. Terus yang bagus lagi juga sio kerbau. Meskipun nggak serumpun dia masih berpeluang bagus. Terus sio naga ada peluang juga bagus, tapi nggak serumpun juga gitu. Itu Nggak serumput tapi bagus ya masih naga ya. berpeluang. Kalau yang mungkin agak ya kurang hoki atau harus diwaspadai ini sio-sio apa? Sio yang agak berat menurut saya adalah sio yang pasti beda 6. Itu tapi sio kan dari tahunnya. Jadi sio kuda ciongnya dengan tikus. Nah, tapi itu karena selain itu juga kuda kan nggak boleh ketemu dengan kuda. Jadi tikus dan kuda. Nah, lalu ada tambahan lagi, adalah sio macan dan sio monyet. Oke. Itu memang bukan dari rumputnya, tapi nggak tahu entah bagaimana perhitungannya, memang macan sama monyet ketemu sama kuda jadinya kurang begitu bagus juga. Nah ini yang menarik adalah ternyata dimana kayak tahun kuda bukan berarti bagi yang yang memiliki sio kuda, yang lahir dengan sio kuda itu hoki ya, malah berlawanan ya seperti itu. Ya makanya itu nggak bisa jadi gini. Itu malah secara umum ya, detailnya ada lagi kan pace namanya. Nah jadi memang kenapa kuda dan kuda nggak boleh bertemu itu memang dari norma Chinese ada pantangannya juga gitu. Nah sebenarnya kuda dengan kuda itu kan komunikasi bagus. Jadi kuda itu rumahnya kuda, macan sama anjing kan. Ya. Tapi kenapa si kuda ini nggak bagus ya? Karena kan sama-sama api, terus sama-sama bekerja keras. Jadi kita ibaratkan saja kalau orang ketemu sama-sama workaholic kan juga kurang bagus. Orang ketemu sama emosi juga nggak bagus. Ini kali ya kompetisi. Jadi balapan. Balap kuda. Ini juga tergantung dengan elemen kan. Ada elemennya dia seperti apa. Nah, juga elemen orangnya seperti apa, mempengaruhi. kombinasinya itu secara detailnya lagi gitu. Jadi belum tentu juga kan mereka Betul. nggak hoki kan. Dan Betul. jadi masih ada Betul. kemungkinan hoki. Jadi untuk yang lain-lain aja Hoki Laila. Baik, nah ini kita akan break dulu. Kita akan ngomongin sebenarnya bagaimana juga tahun kayu ini di Indonesia yang saat ini bagaimana dengan ekonomi dan politiknya, karena kita 2014 akan pemilu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Mbak Jen, tadi kita terpotong dengan hoki ya di tahun Hoki Laila. Semoga datang ke tahun ini. Nah, bagaimana juga dengan ada di tahun 2014 ini kan kita tahu ada pemilu dan segala macamnya. Tapi kalau dari ekonomi, Indonesia juga kemarin naik turun. Ini di tahun kuda juga seperti itu? Tahun ular kemarin kan sempat. Iya kan, kalau ular kan banyak yang tiba-tiba, jadi beda lagi. Kalau ular tiba-tiba jadi memang grafiknya tuh gini. Kalau tahun kuda tuh tahun kerja keras. Sebenarnya bisa naik sih, cuma naiknya tuh lambat gitu. Tapi terakhir, tapi bisa turun lagi gitu. Kalau saya buat grafik ya, saya ada buat juga grafik bahwa di Februari itu kita berat. Kenapa? Karena negara Indonesia kan bersio ayam. Saya udah pernah bilang sering ya bahwa kita pantangnya ayam kan 17 Agustus 45. Nah makanya orang yang bersio serumpun sama Indonesia berkarir di Indonesia bagus kali ya. Nah jadi 17 Agustus 45 jam 10 pagi itu ada ciongnya dengan sio macan dan sio kelinci. Atau juga setiap tahun tuh di bulan Februari dan Maret kita berat. Dan kebetulan tahun ini kita kena musibah di Januari. Ini musibah karena tahun ular, tahun ular ya. Nah Februari kan akan mengangkat ekonomi jadi berat ya. Februari yang berat,
Maret juga masih berat, nanti mungkin April mulai lebih bagus, Juni lah masih lumayannya. Nah nanti paling bagusnya lagi tahun ini adalah bulan Oktober. Oh, Oktober. Oktober. Nah tapi di akhir tahun kita berat lagi gitu. Desember loh. akan berat lagi ya. Iya, Oke. jadi. Ini yang mau buka usaha kalau di tahun kayu ini gimana? Sebenarnya kalau dari segi Feng Shui disarankan karena tahun kerja keras, semua juga sama aja, mendingan jangan memulai hal yang baru, jangan berhal yang spekulatif. Tapi kalau kita sudah berencana dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya katakan udah 3 tahun yang lalu mau bikin restoran atau misalnya mau bikin apa ya, kan udah matang strateginya, oke lah gitu. Nah, cuman kalau baru mau mikir jangan. Terus kalau mau pindah kerjaan, saya capek di sini, mau pindah kerja ke sini biar lebih enak lah. Enggak juga, percuma aja di sini capek, di sana capek. Jadi mendingan sama-sama di tempat yang sama, kita sudah menguasai hal yang bidangnya kan, udah dikenal. Nah, itu lebih baik begitu. Oke. Ada aja. Nah, kalau Tina nih kan sebagai penyanyi juga, main film juga. Tina tuh suka nggak sih kalau misalnya memasukkan Feng Shui di dalam pekerjaan Tina? Misalnya cocok nih dengan rambut lurusnya atau kata Feng Shui baju merah lebih oke, gitu nggak sih? Kalau kayak gitu-gitu sih, aduh susah dong ya. Makanya tadi udah minta kontaknya. Cocok lah lurus. Oke, minta ini gimana gitu ya. Sebenarnya sih kayak gitu nggak yang gimana-gimana. Cuma mungkin kalau yang penting-penting, misalnya kayak hari atau apa gitu, kadang-kadang ya, misalnya masih nanya gitu, yang launching, misalnya kayak gitu-gitu. Karena kan ya sebenarnya sih balik lagi itu kan kepercayaan atau enggak gitu. Terus kita yang penting fit di kitanya juga. Kalau misalnya dibilang jangan, tapi sebenarnya sih nggak ada apa-apa kan, kitanya juga jadi apa ya, takut ya, juga takut untuk gitu melakukan atau memulai itu kalau misalnya masih semuanya. bisa depending ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang harus dan apa ya, jalanin gitu kan, lebih ke situ aja sih. Oke, nah ini kalau kita lihat lagi memang di tahun kuda kayu ini kan begitu ekstra, begitu kerja keras dan segala macam. Tadi kalau usaha ya lebih baik dilanjutin aja dulu. Iya, Bagaimana yang mau menikah di tahun mau kuda menikah, kayu? mau menikah. Tina mau menikah. Tina, bagaimana? Gak ada calon ya tapi. Oh, nggak mungkin. Si Ayam tuh nggak punya calon. Nah, si Ayam selalu nggak punya calon. Oke. Cuma idealis ada iya mungkin. Ini katanya juga tahun kuda kayu ini tidak baik untuk Iya, betul. menikah di Iya, tahun betul. ini. Jadi gini, kenapa nggak baik ya? Karena kan tahun ini kan ada api. Jadi ada emosi terpendam di dalam tahun ini. Di samping itu juga karena kuda kan kerja keras. Dengan kerja keras itu semua orang akan terlihat exhausted. Padahal pernikahan sendiri bersih besar yang harus dipersiapkan dengan matang kan. Nah pada saat kita mempersiapkan matang, kerjaan lagi banyak itu kan jadinya hektik. Nah sebenarnya itu kalau logikanya begitu ya. Tapi kalau saya pikir memang benar sih. Jadi tahun ini fokuslah dengan kerjaan aja dulu lah gitu. Jadi yang kita lagi jalanin di depan mata. Kalau menikah kan ibarat satu hal peristiwa besar lagi. Bangun rumah pun juga sama. Harus hati-hati tahun ini gitu. Nggak hanya menikah yang nggak boleh. Gitu. Baik, terakhir Mbak Jenny, harapan mungkin pesan untuk di tahun kuda kayu ini apa untuk pemirsa di Berita Satu? Iya, jadi tahun ini sebaiknya kita melakukan hal yang sudah ada, jangan melakukan hal yang spekulatif, terus siap berjuang dan bekerja keras gitu. Jadi tetap bersemangat, lalu juga jangan manja dan mengeluh gitu ibaratnya begitu. Karena apapun juga tetap sama, di mana-mana semua capek, di sini capek, sana capek, dan di Indonesia berat, di seluruh dunia juga sama berat. Nggak ada yang nggak berat. sendirian. Nggak sendirian. Tina, apa harapan Tina di tahun baru ini? Ya ini sih kalau kita suka ngomong wan shi ru yi itu banyak rezeki, shen ti jian kang itu sehat, nian nian you yu ada terus masuk ya. Dan juga xin xiang se chen itu apa yang dimau itu akan kejadian gitu. Amin ya pokoknya tahun ini bisa baik intinya. Sehat dan hoki mungkin itu Amin, adalah iya, dan iya. bahagia mungkin Yes. itu semua harapan dari semuanya. Baik, terima kasih Tina dan Mbak Jenny sudah Iya, hadir bersama kami. Sisi. Sekali lagi selamat tahun baru Cina, dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali. Saya jeda berikut, tetaplah bersama kami.